Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Rosdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Puluhan kios di Pasar Banjarsari, Kabupaten Ciamis terbakar. Kesulitan mendapatkan solar subsidi, usaha penggergajian kayu di Ciasem, Subang terancam gulung tikar. Kesulitan akibat harga solar subsidi naik dan sulit mendapat air. Nelayan dan petani di Blanakan, Subang beralih profesi menjadi pembuat batu bata. Kita ke informasi pertama hari ini. Puluhan kios di Pasar Banjarsari, Ciamis terbakar. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki. Damkar mengerahkan 6 unit mobil untuk memadamkan api. Si jago merah dengan cepat menghanguskan puluhan kios di Blok B Pasar Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Rabu dini hari. Api dengan mudah merambat ke kios lainnya karena kios yang terbakar menjual tekstil dan pakaian. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran, namun menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari sebuah kios makanan. Sekitar setengah 12, biasanya melihat yang udah kebakar itu toko kain sama toko chicken gitu. Secara lampat toko ke belakang ya. Api menuju ke dalam gitu. Dengan angin yang sangat kencang gitu. Itu langsung api membesar gitu. Pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil, namun hingga Rabu pagi api sulit dipadamkan. Untuk memastikan tidak ada titik api yang masih menyala, petugas damkar melakukan pendinginan. Dari data yang dihimpun sementara, ada 54 kios yang hangus terbakar. Kios yang terbakar merupakan penjual pakaian dan makanan. Rata-rata habis, tapi ya kemungkinan sedikit ada yang selamat itunya barangnya, tapi kebanyakan habis semua. Kios di Blok B seluruhnya 174. Dan yang bakar tadi saya sudah sampaikan itu kurang lebih 54. Menjelang siang, api mulai padam, namun raut kesedihan terlihat dari wajah para pedagang yang kiosnya musnah dilalap api. Mereka mengais bekas kios mereka mencari barang dagangan yang masih bisa diselamatkan dan dijual kembali, sambil berpikir bagaimana harus memulai kembali usaha mereka dari nol. Barang-barang habis semua. Nggak ada yang diselamatin, semua larut semua. Para baru belanja ibu. Iya, udah penuh, sales datang kemarin. Baru ngisi ibu. Iya. Berapa juta kira-kira ibu? Ya kira-kira mencapai ratusan juta lah mono. Nah, kedepannya mudah-mudahan ada bantuan, saya bisa dagang lagi buat masa depan anak-anak. Hingga saat ini pengelola pasar masih mendata jumlah kios dan kerugian para pedagang akibat kebakaran yang terjadi, juga persiapan penampungan sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Ya, diduga akibat korsleting listrik yang menyambar ke tabung gas, 1 unit rumah di Majalengka terbakar. Kebakaran menewaskan 1 orang penghuni rumah. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah di Blok Tayuga, Desa Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Warga tak bisa berbuat banyak. Api terus membesar sementara pemadam kebakaran tak kunjung datang. Akibat kebakaran, Santoso, salah seorang penghuni rumah, tewas. Korban tak dapat menyelamatkan diri karena menderita stroke. Saat kebakaran, korban berada sendiri di rumah, sedang keluarganya pergi berjualan. Sayanya nggak tahu, udah saya mah lagi jualan teh. Pas ada yang ngasih tahu teh, itu rumah kebakaran gitu, gini nggak tahu. Itu posisi ibu lagi di mana? Lagi jualan. Jauh dari? Iya jauh. Ya kaget lah. Gak mau kayak gini gitu teh. Anggota Polsek Sumberjaya yang datang ke lokasi memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang menyambar ke kompor gas hingga meledak. Untuk korban sendiri punya riwayat penyakit stroke.
ditinggalkan sama keluarganya jualan, sehingga ada konsleting listrik yang menyambar ke kompor gas yang mengakibatkan ledakan dari tabung gas. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, sedang kerugian material ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Diduga akibat korsleting listrik yang menyambar ke tabung gas, 1 unit rumah di Majalengka terbakar. Kebakaran menewaskan 1 orang penghuni rumah. Ya, kita ke informasi selanjutnya. 1 mobil yang membawa jerigen berisi bahan bakar minyak di Tasikmalaya terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran karena sopir dan seorang penumpang mobil kabur. Sebuah mobil di Cilembang, Kota Tasikmalaya Selasa malam tiba-tiba terbakar. Api dengan cepat membesar lantaran di dalam mobil terdapat 8 jerigen berisi BBM. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bisa memadamkan api dalam waktu 20 menit. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun warga sekitar tempat kejadian melihat api berasal dari bagian bawah mobil. Mobil jenis pick up ternyata sedang membawa BBM dalam jerigen. Masyarakat memberikan laporan awal kepada kami bahwa di bawah mobil itu terjadi percikan api dan merembet ke bak yang isinya jerigen berisi BBM. Kami tidak mendapatkan informasi yang detail karena pemiliknya tidak ada. Sopir dan kernetnya menurut keterangan warga itu sudah melarikan diri. Begitu. Ada kemungkinan BBM ilegal mungkin ya? Kami belum bisa sampai menyimpulkan itu, tapi bisa jadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir dan seorang penumpang mobil kabur. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, kebakaran yang melanda hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Kuningan terus meluas. Titik api sudah mendekati area perkampungan, penduduk, dan fasilitas jalan ke arah objek wisata. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan terus meluas ke sejumlah titik. Setidaknya pada Rabu pagi ada 9 titik api di lahan kering kawasan ini. Meluasnya kebakaran sudah mendekati permukiman penduduk dan fasilitas jalan umum yang menuju lokasi wisata Batu Luhur. Tim gabungan dari berbagai unsur mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan menyekat api agar tak menjalar dengan membasahi area yang berdekatan dengan rumah penduduk dan fasilitas jalan. Api sudah mendekati fasilitas umum di Kebun Raya Kuningan ini. Kami mengerahkan kurang lebih 15 personil dan 2 kendaraan damkar. Nah, kami melakukan proses pembuatan sekat bakar dengan cara menyebarkan air di titik-titik potensi yang belum terbakar. Untuk memadamkan api di wilayah yang tidak bisa dilalui kendaraan, petugas menarik selang air dan membuat sekat api dengan berjalan kaki. Hingga kini belum bisa dipastikan berapa luas area hutan dan lahan yang terbakar di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Kita ke informasi lain, sebuah pohon besar di Cipatat, Bandung Barat tumbang menimpa truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas sempat macet karena batang pohon menutupi jalan. Bagian depan sebuah truk tangki pengangkut BBM yang sedang melintas di Jalan Raya Bandung Cianjur, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tertimpa batang pohon mahoni Selasa sore. Pohon mahoni yang tumbang melintang menutup seluruh badan jalan, baik arah Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya. Warga menduga pohon tumbang akibat 3 hari sebelumnya ditabrak oleh truk semen. Mungkin akibat dari kemarin ditabrak ya, barusan ininya tumbang menimpa mobil tangki. Di lokasi yang sama? Iya, di lokasi yang sama, pohonnya sama. Jadi kalau kemarin pohonnya ditabrak sama truk semen yang nge-close rem atau ketiduran atau nge-close rem. Nah, mobilnya kemarin udah ditarik lagi. Nah, barusan kejadian siang tadi sekitar jam 2-an di pohonnya tumbang menimpa mobil tangki.
Truk tangki BBM hanya rusak ringan dan dapat melanjutkan perjalanan. Yang jadi masalah bisa jalan lagi. Kalau kepalanya aja dikit penyok. kerusakan hanya penyok saja begitu. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dan polisi yang datang ke lokasi telah menyingkirkan batang pohon yang menghalangi jalan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.